Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait One Bit Sliding Window Protocol. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen PowerPoint yang telah kami siapkan. Baik, di sini kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Timothy Baptisa Putra Tadu dengan NIM 5220411177. Lalu saya sendiri, Rakayasa Rasendria dengan NIM 522041111988. Lalu yang ketiga ada Tegar Rakasiwi dengan NIM 5220411203. Lalu yang terakhir ada Trifonio Angga Pramatia dengan NIM 5220111204. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu One Bit Sliding Window Protocol. One Bit Sliding Window Protocol itu sendiri merupakan salah satu dari materi data link layer. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data link layer. Baik, menurut Jack Conard dalam jurnal Proceedings of the IEEE yang berjudul Services and Protocols of the Data Link Layer mengatakan bahwa data link protocols play a crucial role in ensuring successful and reliable information transfer over point-to-point or multi-point data links, playing a vital role in the drive towards Open Systems Interconnection atau disingkat OSI. Yang dapat diartikan, data link protokol memainkan peran penting dalam memastikan transfer informasi yang sukses dan andal melalui tautan data point-to-point atau multi-point. Memainkan peran penting dalam upaya menuju Open Systems Interconnection atau OSI. Lalu selanjutnya, lapisan data link secara efektif mengangkut data jaringan dengan aman, dengan kecepatan transmisi data yang lebih baik dari 80% dan akurasi sinkronisasi waktu kurang dari 1 mikrodetik. Itu merupakan pendapat dari Shingao pada tahun 2011. Data link layer protokol memiliki banyak protokol, salah satunya adalah Sliding Window Protocol. Baik, sekian penjelasan awal dari saya. Untuk selanjutnya, materi tentang One Bit Sliding Window Protocol akan dijelaskan oleh Saudara Tegar Rakasiwi. Untuk Saudara Tegar Rakasiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan menjelaskan mengenai sliding window protocol. Menurut di Kerckhoff pada tahun 2005 dalam jurnal yang berjudul Generalization of the Basic Sliding Window Protocol, dia menyatakan bahwa umumnya sliding window protocol menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam memilih kompromi antara panjang buffer dan efisiensi protokol, sehingga itu menghasilkan efisiensi optimal dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan protokol pengulangan selektif. Di sini sliding window protocol juga memiliki banyak variannya. Salah satunya yang terkenal yaitu One Bit Sliding Protocol yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Lalu ada Go Backend Sliding Window Protocol dan ada Selective Repeat Sliding Window Protocol. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini kita akan membahas mengenai One Bit Sliding Window Protocol. Menurut Anderson dan G.F. Good pada jurnal yang berjudul Compute GA Correctness Proof of a One-Bit Sliding Window Protocol in UCRF, mengatakan bahwa the One-Bit Sliding Window Protocol is a bidirectional buffer of capacity 2, and its complexity can be managed by explicitly identifying invariant and focus of counts in CRF. Yang kurang lebih dapat diartikan bahwa One Bit Sliding Protocol yaitu buffer dua arah dengan kapasitas 2,
dan kompleksitasnya dapat dikelola dengan cara eksplisit, mengidentifikasi invarian, dan fokus kerucut di CRL. Pada one bit sliding window protocol, ukuran window adalah 1. Jadi pengirim mengirimkan sebuah frame, lalu menunggu pengakuannya, dan kemudian mengirimkan frame berikutnya. Oleh karena itu, ia menggunakan konsep berhenti dan menunggu atau yang sering dikenal dengan stop and wait protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi secara duplex secara penuh. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat mengenai one bit sliding window protocol. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai one bit sliding window protocol. Selanjutnya ada contoh kasus, penyelesaian dan juga kesimpulan dari contoh kasus tersebut yang akan dijelaskan oleh Saudara Trifonio Angga Pramatia dan Saudara Timothy Baptista Putra Sadu. Untuk Saudara Angga dan Saudara Timothy, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu sebuah sistem menggunakan one bit sliding window protocol untuk mentransfer data antara pengirim dan penerima. Pengirim memiliki one bit sliding window dengan window size 2. Data yang akan dikirimkan adalah 101101. Betulnya berapa banyak ARK yang akan diterima oleh pengirim selama proses pengiriman data ini. Berikut penyelesaiannya. Jadi yang kita ketahui, data yang akan dikirimkan adalah 101101 dengan window size yang berukuran 2. Jadi bisa mengirim 2 frame secara bersamaan karena window size-nya berukuran 2. Bisa dikerjakan dengan cara pertama, kita mengirim 2 bit pertama, yaitu bit 1 dan 0. Gambar di sebelah kiri adalah posisi awal. Kemudian pengirim mengirimkan 2 frame kepada penerima, yaitu frame 1 dan 0. Pengirim tidak bisa mengirim frame berikutnya karena harus menunggu hak dari penerima. Jadi dia hanya bisa mengirim dua dulu. Terus angka berikutnya pengirim frame 1 menerima hak dari penerima. Setelah menerima hak, pengirim langsung mengirim 1 frame berikutnya, yaitu frame 1. Lalu langkah yang ketiga juga sama. Pengirim frame 0 menerima hak dari penerima. Setelah menerima hak, pengirim langsung mengirim 1 frame berikutnya ke penerima, yaitu frame 1. Bisa dilihat pada diagram di bawah ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Timothy. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Angga. Sini saya akan melanjutkan penjelasan penyelesaian dari bagian yang keempat. Di sini pengirim 1 menerima X dari penerima, yaitu 0. Setelah menerima X, pengirim langsung mengirim 1 frame berikutnya ke penerima, yaitu 0. Terus lanjut pada bagian kelima, pengirim 1 menerima X dari penerima, yaitu 1. Setelah menerima X, pengirim langsung mengirim 1 frame berikutnya ke penerima, yaitu 1. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, terus lanjut pada bagian yang terakhir. Selanjutnya, pengirim 0 dan 1 menerima X dari penerima,
di mana situ sudah selesai. Lalu X yang diterima dari setiap bit yang dikirim, jadi pengirim menerima total 6X. Nah, di sini pada gambar dapat dilihat dari paling atas, yaitu pengirim mengirimkan sequence. Dapat dilihat pada panah warna biru, mengirimkan sequence, yaitu 1 dan 0. Setelah mengirimkan X tersebut, menerima akan mengirimkan kembali X tersebut kepada pengirim. Setelah pengirim menerima konfirmasi bahwa sudah menerima X tersebut, pengirim akan mengirimkan 1 dan 1 kepada penerima. Setelah dapat dilihat pada panah warna biru, setelah penerima menerima X tersebut, penerima akan mengirimkan kembali kepada pengirim. Dapat dilihat dengan panah warna hijau, yaitu X. Nah, setelah menerima X tersebut, pengirim akan mengirimkan lagi, yaitu 0 dan 1. Dapat dilihat juga di sini pada penjelasan nomor 6. Lalu, setelah menerima sequence tersebut, yang dapat dilihat dari simbol panah warna biru, penerima akan menerima kembali X kepada pengirim. Nah, jika sudah sampai selesai pada di situ, maka kita dapat menganggap bahwa proses tersebut sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan. Di sini, di kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data link layer berguna dalam pengiriman data yang handal dan efisien melalui saluran komunikasi fisik yang mungkin tidak sempurna. Di dalam data link layer terdapat banyak protokol, salah satunya yaitu Sliding Window Protocol. Sliding Window Protocol memungkinkan pengirim mengirimkan beberapa frame data secara berurutan tanpa menunggu konfirmasi dari setiap frame sebelumnya, sehingga transfer data dapat lebih cepat dan efisien. Dalam Sliding Window Protocol terdapat beberapa jenis. Salah satunya yaitu One Bit Sliding Window Protocol. Konsep dari One Bit Sliding Window Protocol kurang lebih sama seperti Stop and Wait Sliding Window Protocol, di mana pengirim mengirimkan sebuah frame dalam sebuah jendela atau window yang berukuran 1. Pengirim menunggu X atau acknowledgement, atau juga bisa kita terjemahkan menjadi pengakuan dari penerima, lalu mengirimkan frame berikutnya setelah X telah diterima. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyelesaian dari contoh kasusnya dan juga kesimpulannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi One Bit Sliding Window Protocol. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.